Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah fi kulli niyyatin shalihah bitamami kulli su'lin wa ma'mur wa salahu sya'ni wa ba'inan bidini wa dunyana da'afiyatan bikulli sya'in jaribatan ma'atuqo wal huda wal afaf wal mawti ala dinil islam wal iman bilahi haqqis sayyidi wa nabilah bibarakati mu'allif hadal kitab al-Maliban Syekh Abdul Bakar khususnya Mubarak Syekh Abdul Haji Yusuf bin Abdul Allah yataghashahum birrahmati wal maghfirah al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi amiraka wa nawahiyaka wa zidna fahman nabiyyina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil ulul fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana baba rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha min nafsin la tushba'u min du'a'in la yusma'u min 'amalin la yurfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Babul haji. Ayat umrati. Babul haji utawi ki kubab titimatun utawi iki pungkasan sawiji yahrumus shawmu fi ayyamit tasyriqi wal aidaini. Haram apa puasa yang pirang-pirang dina tasyrik wal aidaini lan riyaya roro. Wa kadza lan kaya mangkonon yahrum yaumus syakki utawi dina syak dina mangmang li ghairi wirdin kadwe liyane wiridan wa huwa lan utawi yaumus syak yaumus salasi sya'ban iku dina 30 bulan Sya'ban. Wa qad sya'a al-khabaru lan teman-teman wis masyhur al-khabaru apa hadis bainan nasi dalam antara manusia li biru'yatil hilali. Wa qad sya'a lan teman-teman masyhur al-khabaru apa berita bainan nasi dalam antara manusia biru'yatil hilali kelawan ningali hilal walam yusbut lan orang lan durung den tetepaken ya hilal wa kadza lan kaya mangkonan haram ba'da nisfi sya'ban ing dalam suwise separo bulan Sya'ban malam yasilhu ing dalam selagine ora nyambungaken ya siman hu ing nisfi Sya'ban bima qablahu kelawan barang qablahu kang tetep ing dalam sedurunge iya nisfi Sya'ban. Aulam yuwafi atau orang ngakuri iya saum ada tahu ing kebiasaan iman. Aulam yakun atau orang ada iya saum an-nadri iku saking puasa nadar
au qodoin atau puasa kodok, walau an nablin lan senajan iku saking puasa sunnah. Titimatun iki siji pungkasan yahrumus saumu fi ayyamit tasyrik, pungkasan daripada penjelasan tentang puasa-puasa sunnah. Yahrumus saum fi ayyamit tasyrik, haram puasa pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ayam tasyrik. Jadi salah satu ayam ba'da yaumin nahri, 3 hari setelah hari raya Idul Adha atau Idul Nahri. Haram puasanya tanggal 11, 12, 13. Wal aidain, dan haram puasa lebaran 2, hari raya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Wakata begitu pula yaumu yaumus syakki, haram puasa hari mama, ragu-ragu. Ligairi wirdin, itu pun buat orang yang buat selain gitu, buat selain orang yang punya wiridan. Kalau yang punya wiridan mah gitu, seperti sehari puasa sehari enggak, pelobah puasa tuh ya hari tanggal 30 gitu, itu mah dikeluarkan atau tidak diharamkan. Wahwa mana yaumus syakki itu yaumus salasi Sya'ban, hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Dan waqad sya'al khobaru baidan nas bi ru'yatil hilal, sudah rame di masyarakat berita tentang hilal Ramadan, sudah terlihat beritanya, tapi walam yusbit, belum ditetapkan oleh yang punya kewenangan. Nah itu yang besar. Wakada begitupun haram ba'da nisfi Sya'ban, haram puasa setelah nisfu Sya'ban, berarti tanggal 16, 17 ke sana. Nah, haram puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Lima soha min qawli sallallahu alaihi wasallam idan tasofa Sya'ban fala tasumu, ketika bulan Sya'ban sudah separuh maka tidak boleh puasa. Itu pun malam yasilhu. Nah di sini musannif ya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini malam yasilhu, haram puasa setelah nisfu Sya'ban juga selagi orangnya tidak menyambungkan puasanya gitu. Malam yasilhu bima qabla, tidak menyambungkan dengan hari-hari sebelumnya. Dari di tanggal 1 Sya'ban enggak puasa gitu ya, pelebah nisfu Sya'ban ke sono puasa. Nah itu enggak boleh. Aulam yuwafik adatah, atau tidak orang ngakuri ya, orang ngakuri keluar kebiasaannya si wong kijahid, kebiasaannya puasa seperti puasa Senin Kamis, atau kijahid puasa sedina orang bahasa Daud. Nah kebetulan pelebah tanggal 16, 17, 18 hari puasa sehari gak udah kebiasaan, udah wirid kijahid,
nah itu mah nggak masalah. Malam yasilhu bima qoblah tuh Aki Jahid mah puasa dari tanggal 1, malah dari bulan Rajab puasa terus berturut-turut, begitu nisfu Sa'ban tetap puasa Ki Jahid. Nah itu mah nggak masalah gitu. Sami. Kalau yang nggak boleh itu gitu ya, Rajab sepertinya yuk lewat Sa'ban, ya lewat dari tanggal 1 kalau nisfu Sa'ban puasanya itu nggak boleh. Jadi aulam yuwafik adata, aulam yakun anadrin, atau tidak boleh haram puasa setelah nisfu Sa'ban kalau orangnya gitu tidak ada puasa nadar. Tapi kalau ada puasa nadar mah kan wajib nadar mah ya. Nadar sepertinya nadar puasa dikerjakannya lupa gitu ya, lupa inget gitu ya, setelah nisfu Sa'ban, nah itu mah nggak haram. Au qodoin, atau punya kodoan gitu ya, begitu lupa punya kodoan 1 lagi atau 2 lagi punya kodoan Ramadan yang dulu, udah ketungkul sibuk baik gitu ya, udah masuk nisfu Sa'ban, waduh masih punya kodoan ya. Sedangkan amalan yang harus diperhatikan di bulan nisfu Sa'ban itu diantaranya ngodoin puasa gitu. Ngodoin puasa diperhatikan tuh, kali-kali ada yang kelewat kita. Nah setelah nisfu Sa'ban kemudian kita masih punya kodoin puasa, nah itu aulam yakun an kodoin, nggak haram puasanya, cepat kodoin sebelum datang Ramadan. Wih kodoknya di kodok sunnah sepertinya, walau an naflin, walaupun ngodoinnya ngodoin puasa sunnah. Babul haji utawi kiku babale tetep ing dalam mertelakaken haji lan umroh aywal umroh itu. Jadi ini bab jadi palak dobabin min kubailik alami jinsin wa jumlatu khobriyatun ba'daha halun utawi iki bab hale tetep kan juga tuh dua mau diulah hali taji ujub jumlah kaja azaidun wa nawin rihlah kalau tidak salah di alfiyahnya itu, utawi iki bab hale tetep di dalam mertelakakan haji wal umrah tegese lan umrah engko ning arepe kana ana umrah iki. Huwa utawi iya haji bipathi awalihi kelawan patah kawitane iya lapan haji wa kasrihi lan kasrohe iya lapan haji berarti hiji. Lugotan jadi bisa haji bisa hiji bacanya. Lugotan ing dalam mungguh lugot al qasdu iku nejak au kasratuhu atawa akehe qasdu ilam mayu adzim maring perkara kang den bilang-bilang agung iya man. Wa syar'an lan utawi haji ing dalam mungguh syara qasdul Ka'bah iku nejak ing Baitullah ing Ka'bah linusuki karena arah-arah ibadah haji al-ati kang bakal teka wa huwa lan utawi iya haji minas syara'i il qadimati iku setengah saking pirang-pirang syariat kang dimin. Waruya anna Adam alaihi salam hajja arba'ina hajjatan, lan den riwayataken apa setuhune Nabi Adam alaihi salam iku munggah haji iya Nabi Adam kelawan 40 hajian minal Hindi saking negara India masyian halelumaku. Wa anna Jibril lan setuhune malaikat Jibril
Qala iku ngucap ya Jibril lahu kaduwe iya Adam annal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal bait sab'ata alafi sana. Setuhune malaikat iku kanu anak ya malaikat yatufuna iku sering pada tawaf ya malaikat, sering pada tawaf. Jadi kana fi'il nawasih kana fi'il madi nawasih kana jadi di khobari kelon fi'il mudhari yatufuna gitu. Jadi dilalatun ala tikor. Jadi malaikat itu sering ya, sering pada tawaf ya malaikat qoblaka ing dalam sedurunge panjenengan Nabi Adam bihadzal baiti kelawan ikilah baitullah sab'ata ala bisanatin kelawan 7.000 tahun. Qala Ibnu Ishaq wis ngucap sapa Ibnu Ishaq lam yab'asillahu nabiyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajjah. Ora pati-pati ngutus sapa Gusti Allah nabiyan ing siji nabi ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam ing dalam sawise Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajjah angin uwis munggah haji ya nabiyan. Walladzi sarraha bihi ghairuhu lan utawi kang mertelakaken bihi kelawan kaul ghairuhu apaliyane apaliyane Ibnu Ishaq ya kala Ibnu Ishaq walladzi lan utawi kang mertelakaken bihi kelawan kaul ghairuhu sapaliyane Ibnu Ishaq anahu setune kelakuan ma min nabiyyin illa hajja ora nana saking siji nabi illa hajja angin memunggah haji ya nabi khilafan liman istasnahu dan wasolihan hale sulaya hale berbeda liman kedua ulama istasna kang istisna iya man hudan ing nabi Hud wasolihan lan nabi saleh wassalatu abdulu minhu lan utawi rahmat abdulu iku luwih utama minhu saking wassalatu abdulu minhu lan utawi ibadah salat itu lan utawi ibadah salat iku luwih utama minhu saking haji. Khilafan lil qadi hale beda sulaya lil qadi kedua Imam Qadi Husain. Babul haji wal umrah. Bukan haji bab haji lan umrah kita bisa membekah. Amin. Hari kelebah bab haji memang kan, tapi jadi anak bahasa wong durulung haji mah ngambang murah bab haji nih. Hari bab umrah mah lah menaik, tapi paling ono gaya. Insya Allah sesuai dengan apa sih aman gaeta. Babul haji kiba mertelakakan haji dan umrah. Babu fi ahkamil haji wal umrah gitu. Jadi sekabeh bab sing ana ning kitab iki arep nyeritakan hukum. Ya, pikir kita hukum. Jadi babun fi ahkamil haji wal umrah. Tapi aran hukum kupre kitabullahi al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf.
khitab Allah, perintah Allah yang ditujukan kepada pekerjaan orang yang akil balik itu. Jadi bab haji ini disatukan dengan umroh karena kedua-duanya ini wajib. Duanya ini wajib. Setiap amal haji itu semuanya ta'abudiyah, jadi bentuknya ibadah. Maka orang pergi haji, orang yang enggak pinter banget ilmu agamanya gitu, udah gini ikutin gitu. Orang haji mah pekerjaan amalnya itu ya amal pekerjaannya itu udah ubudiyah gitu. Nggak ada bacaan yang wajib ya, kecuali dilihatnya ya. Nah, maka setiap praktek ibadah haji itu ya ritual praktek ibadah haji itu ya semuanya ubudiyah. Isinya itu ibadah, melempar jumrohnya, sapinya, tawafnya gitu. Memang ibadahnya kayak gitu. Gitu. Imam sahabat dari Ibnu Abbas mah Abdullah bin Abbas itu ya. Abdullah bin Abbas itu mamanya Rasulullah, pamannya Rasulullah radhiyallahu anhu, su'ila anil hikmati fi af'alil haji. Pernah ditanya tentang hikmahnya pekerjaan amaliyah, pekerjaan haji. Wa ma fil manasikis syarifah, dan urusan-urusan makna atau pekerjaan yang ada di ibadah-ibadah yang mulia ini. Faqala laysa min afalil haji wala wazimuhu syai'un illa wa fi hikmatul balighah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, laysa min afalil haji wala wazimuhu syai'un illa wa fi hikmah. Setiap pekerjaan atau ritual atau gerak atau yang sudah ditetapkan pekerjaan amaliyah badan ketika haji itu mengandung hikmah balighah, hikmah yang luar biasa, wa nikmatun sabiqah, rahasia wasirun yaksuru an wasbihi kullu lisan. Jadi rahasia yang tidak bisa disifati oleh manusia, oleh lisan, bisa amaliyahnya bisa dirasakan. Itu pokoknya nikmat yang luar biasa, hikmah yang luar biasa, tidak bisa diceritakan itu ya oleh lisan. Nah, seperti hikmah ihram, fa inna min adatin nas idza qasudu abwabal makhluqina labisu. Hikmah ini anaknya di mutolaah ya, satu persatu hikmah daripada afalul haji itu mengandung hikmah yang luar biasa. Ketika pakai pakaian ihram, adat kebiasaan manusia idza qasadu abwabal makhluk, ketika mau masuk rumah ya, masing-masing atau rumah teman atau rumah siapa yang ada di dunia ini, labisu abharosiyabahum. Kalau apalagi kalau mau nanam, mau pakai pakaiannya yang pakaiannya yang intim gitu. Apalagi mau ngedatengin kiai atau ngedatengin pejabat, pakaiannya yang rapi gitu ya. Maka al-haqq subhanahu wa ta'ala yaqul al-qasdu ila babi khilafal qasdi ila babi. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengundang para duyufur rahman ini begitu sampai ke Mekah udah pakai pakaian ihram itu ya. Cuma sehelai atau ya pokoknya sepakaian ihram itu aja, nggak ada, semua rata ya, semua rata, baik kiai baik yang berpangkat. Nah itulah bihilapi
Yaqul qasdu ila babi khilafan qasdi ila abwabihim. Itu beda dengan mau masuk kita ke rumah-rumah ketika kita di sini gitu, mau ke rumah siapa kudu pakaiannya yang rapi gitu. Ini hikmah-hikmahnya. Wa ammal iktisal indal ihram pali hikmatun zahiratul ahkam wa anna Allah ta'ala yuridu ayyuridha hujjaj alal malaikati yubahi bihimul anam. Ini hikmah-hikmah di setiap pekerjaan haji ada hikmah yang luar biasa. Ketika talbiyah ada hikmah, wukuf di Arafah, zikir indal mas'aril haram, ketika tahallul, tinggal di mutanah di anaknya ada. Huwa bifathi awalihi wa kasrihi lugatan. Bisa dibaca haji, bisa dibaca hiji. Haji menurut bahasa gitu, al-qasdu. Al-qasdu. Al-qasdu itu begini aja, lu mau kemana? Mau ke SGC, tempat ramai gitu. Ila mayu antimu. Mau kemana? Mau ke pasar, tempat ramai, atau sesuatu yang diagungkan. Mau kemana? Mau ke, pokoknya sesuatu yang dibilang agung. Kalau haji nih, haji itu, kalau tadi kalau ke tempat yang ramai itu umroh. Kalau haji, al-qasdu ila mayu antimu. Mau kemana? Mau ke Banten. Itu namanya haji menurut bahasa. Mayu'ati al kasratihi al kasratuhu, atau memperbanyak menuju sesuatu yang dibilang agung gitu. Nah, ini menurut bahasa. Kalau kita menetapkan hukum, jangan pakai lugoh, harus pakainya syar'an gitu. Jadi anna lugoh latus betul ahkam. Lugoh mah, bahasa mah tidak boleh dipergunakan untuk menetapkan hukum. Lugoh mah sekedar makna, sekedar bahasa gitu. Bukan makna murad. Yang dimaksud di sini dalam fikih itu makna muradnya pakai syar'an. Jadi kayak sholat gitu ya. Sholat itu menurut bahasa mutlaqud doa. Gitu. Setiap ngedoa itu namanya sholat menurut bahasa. Nah, itu jangan dipakai tetepin hukum. Nanti salah kaprah. Mang udah sholat udah. Kapan? Lalu tadi ngedoa itu sholat itu. Jadi sholatnya di tengah galang deh. Yang penting ngedoa gitu. Nah, maka bahasanya tidak boleh dipakai menetapkan hukum. Yang dipakai menetapkan hukum di dalam ilmu fikih ini syar'an gitu ya, menurut syar'. Jadi palabdu syar'an mim babi itlaqil masdar wa iradatus multaqil syar'an masdar. Tapi yang dimaksudnya syari', ya syari' hakikatun wallah wa majazun wa rasul. Syari'un yang membuat hukum gitu, yang membuat syariat. Syarwa syar'an qasdul ka'bah linusukil hati. Haji menurut syara menuju Ka'bah, tujuannya untuk ibadah haji. Al-ati yang akan diceritakan atau yang akan dijelaskan di depan. Wahwa minas syara'i'il qadimah. Haji itu termasuk syariat yang terdahulu, syariat qadimah. Waruya, dan diriwayatkan bahwa anak Adam alaihissalam haji arba'ina hijjatan. Nabi Adam itu pernah hajinya 40 hajian, berjalan kaki minal hindi masyian, jalan dari India
Jadi imaduddin idza kubilat sairul amal wa idza ruddat sairul amal. Itu keterangannya hadisnya bahwa sholat lebih utama, lebih afdal ketimbang haji. Tapi khilafan lil qadi Husain mah beda pendapat. Afdalan haji ketimbang sholat mah kata qadi Husain gitu. Ulama tahun 400-an itu mutaqaddim itu. Wa puridolan den parduakeun ya haji pisanati sadisati dalam tahun kang kaping 6 alal as-sahih tasikol asah. Wa hajjalan hay munggah haji ya kang Nabi sallallahu alaihi wasallam qablan nubuwati ing dalam sedurunge pangkat kenabian. Wa ba'daha lan ing dalam sawise nubuwah. Wa qablal hijrati lan ing dalam sedurunge hijrah. Hujajan ing pirang-pirang hajian layadri ada duha kang ora den layadri kang ora ki den kinawaruhi layudro ada duha kang ora den kinawaruhi apa bang bilanganane iya hujjat. Wa ba'daha hujjatul wada wa ba'daha hajjatul wada lan ikut tetep dalam sewise iya hijrah dalam sewise hijrah utawi haji wada la gairu ora liyane haji wada. Wa waradalan biskuwaris man hajja hatal bait kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuh. Lan biskuwaris apa hadis man hajja sing sapa wong hajja kang munggah haji wong hadal bait ing ikilah baitullah kharaja maka metu yaman min dunubi saking sedaya dosane man kayawma waladathu ummuh kaya dina ngelahirakan iman sapa mbok iman. Wala syekhuna wis ngandika Ibnu Hajar fi hasyiatil idahi ing dalam hasyiyah kitab Imam Nawawi. Qaluhu utawi ucapan Kangjeng Nabi kaya mawaladatu ummu yusmilu tabiati iku ngawangku iya qauluhu yauma waladatu ummu at-tabi'ati ing pirang-pirang dosa hak adami at-tabi'ati ing pirang-pirang dosa hak adami. Wa waradat tasrihulan kuwarid apa tasrih penjelasan bihi kelawan yusmilu fi riwayatin ing dalam siji riwayat wa abtalan aweh fatwa bihi kelawan yusmilu ba'du masyaikhina sapa setengah sepe guru kita lakin tetapi ne zahiru kalamihim utawi zahire kalame iya ba'du masyaikhina yukhalifuhu iku nyulayani iya kalamhu ing yusmilu. Wal awalu lan uti kang awal au paku iku kang luwih metuki bidawahir sunnati kelawan dohir-dohire sunnah dohir-dohir hadis. Wasani lan uti kang kaping done au paku iku kang metuki bil qawaidi kelawan pirang-pirang kaidah. Summa ra'aitu ba'dal muhaqqiqin kari-kari ningali isun ing setengah ahli tahqiq kabeh naqlal ijma ing ngalihaken ijma alaihi ing atase sani wa bihi lan kalawan wa bihi lan kelawan naqlal ijma yandapi nerima ketolak al ibtaul mazkur apa fatwa kang den tutur apa fatwa kang den tutur mokan yusmilut tabiat kan fatwa kang den tutur yusmilut tabiat tamasukan karena ngukuhaken bil dhahir kelawan pirang-pirang dhahir hadis.
Kapan dipardukakeun haji wa furido pisanati sadisa. Haji mulai dipardukan pada tahun ke-6 Hijriah. Alal ashah, menurut kaul ashah. Jadi setelah 6 tahun Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, mulai dipardukannya haji. Wa hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Kangjeng Nabi sendiri sudah pergi haji sebelum pangkat kenabian. Wa ba'daha, dan setelah pangkat kenabian. Wa qabla hijrah, dan kanjeng Nabi sudah haji sebelum hijrah ke Madinah. Berjajan sering beberapa haji, bahkan layu ada Tuhan yang tidak diketahui hitungannya sering. Wa ba'daha, dan setelah hijrah hajjatul wada, kanjeng Nabi melaksanakan haji wada. Haji wada itu waktu kanjeng Nabi wukuf di Arafah hari Jumat, disebut haji akbar. Pahalanya 70 kali hajian. Haji akbar itu, haji wada disebut. La ghairu, tidak selain haji wada. Setelah kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, hanya haji wada melaksanakan haji akbar. Wa warada man hajja hadal bait kharaja min dunihi ka yauma wa'adatin. Nah, ini hadis yang terakhir. Jadi disebutnya ini hadis targhib. Jadi sebab ada hadis targhib, ada hadis tarhib. Nah, hadis targhib ini hadis targhib dan hadis tarhib menurut dalam kitab mustalah hadis termasuk hadis dhaif. Targhib dan tarhib, karena kanjeng Rasul sewaktu-waktu menyebarkan syariat Islam itu ke umatnya, itu melihat situasi dan kondisi bagaimana umatnya yang didakwahnya. Kalau umatnya keras gitu, maka kanjeng Nabi itu pakai bahasanya gitu ya. Kalau bahasa Sunda mensiunan gitu ya, tarhib, nakut-nakutin. Kalau yang bahasanya lembut itu tarhib. Kalau kaumnya atau umatnya yang enggak keras gitu, katanya tarhib. Ada kita gitu. Nah, hadis ini manhajah hadal batkoro jangan dulu kayak mawaladatu umum. Siapa orang yang pergi haji ke Baitullah, maka dosa-dosanya keluar. Dosa-dosanya keluar. Seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Syekhuna Ibnu Hajar di dalam Hasyiati itu, di dalam kitab Hasyiahnya tingginya kitab Idahnya Imam Nawawi berpendapat begini. Jadi qauluhu qayyama waladatu ummah, hadis bahasa qayyama waladatu ummah itu menurut Syekh Imam Ibnu Hajar sebagaimana yang diambil dari gurunya Syekh Zakaria Al-Ansor, bahwa waladatu ummah itu orang yang pergi haji dosanya keluar seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya, itu yusbilu tadi mencakup dosa-dosa hak bani. Kata Syekh Zakaria Al-Ansor dan Imam Ibnu Hajar, mencakup dosa-dosa hak adam. Wa warada tasrih bihi fi riwayat,
Dan kemarin penjelasan tentang yusmilu bahwa kayak mawaladatu umum itu mencakup dosa hak adami biriwayatinu abtabihi batu masyaihina, bahkan mengomentari tentang mencakup dosa hak adami itu batu masyaihina, bagian daripada beberapa gurunya Ibnu Hajar. Lakin begini, awas, al-masalah tidak studrikat dilakin pama ba'da lakin yang muktamad. Berarti setelah lakin yang muktamad nih. Kata tadi sebelum lakin itu masalahnya begini. Yauma waladatul umum itu mencakup hak adami misalnya. Ya. Tapi lakin menurut sebagian para gurunya Ibnu Hajar lagi yang lain menyatakan bahwa zahiru kalamihim yukhalifuhu. Jelas pendapat pembicaraan ba'du masyaihina, pendapat ba'du masyaihina itu bahwa mencakup dosa hak adami itu enggak benar katanya. Yukhalifuhu, enggak, kalau hak adami mah enggak kehapus pakai ibadah haji. Ibadah haji enggak bisa menghapus dosa hak adami. Ini menurut ba'du masyaihina. Nah, wal awalu awfaqu bidhahiri sunnah. Pendapat yang pertama bahwa kayaw mawaladatu ummuh itu yusmilu tabiat, bahwa kayaw mawaladatu ummuh itu mencakup dosa hak adami, awfaqu bidhahiri sunnah. Ini melihat dohirnya hadis saja, ya, melihat dohirnya hadis saja. Wasani, kalau yang tadi sebada lakin tuh dohiru kalami mikhalifuhu, bahwa kayo mawaladatu umum itu tidak mencakup dosa hak adami, au paku bil qawaid. Ini mah ya melihat dan mengkaji dari kaidah-kaidah, mencari dengan dipasangkan dengan kaidah-kaidah. Jadi kalau yang kedua ini tidak mencakup dosa hak adami, itu mengakui karena kaidah-kaidah. Tinggal dibandingkan. Kalau kaidah mah hasil daripada mujtahid mutlak, seperti kaidah Imam Syafi'i itu berbolehan Imam Syafi'i selaku mujtahid mutlak. Maka dalam usul fikih ini idza ta'aradul Qur'an wal hadis quddimal hadis wa idza ta'aradul hadis wal ijma' quddimal ijma'. Ya karena ijma' itu hasil godongan dari Quran dan hadis gitu. Jadi menurut mustalahat hadisnya gitu. Maka kalau yang pendapat kedua ini awfaqu bil qawaid, ini cocok dengan kaidah-kaidah para mujtahid. Mana yang kedua itu, bahwa kayaw mawaladatu umum itu tidak mencakup dosa-dosa hak adami. Nah, maka masalah idza studrika bilakin, kalau satu masalah disusul pakai latar lakin, maka pama ba'da lakin yang muktamadah, maka setelah lakin lah yang muktamadah. Berarti kayaw mawaladatu umum la yusmilu tabiat. Ya. Di hadis kayaw mawaladatu umum itu yang muktamad mah tidak mencakup hak dosa hak adami. Maka bahaya dolim hak dosa-dosa hak adami itu tidak bisa dihapus. Itu tetap kan di Barokil Ubudiyah itu ada layak truku pardang Gusti Allah itu jadi ngantep orang, ninggal orang Gusti Allah ning dosa hak adami dipantau. Tapi namun kepada hak adami sing bersangkutan di kisah hidup mereka juga apa kan Gusti Allah. Tapi lamun sing hak adami itu pada hak adami itu orang hidup, ya Gusti Allah tetap ngegantung maka layak terupu dan di Barokil Ubudiyah wasani au takubil qawi summa ra'aitu ba'dul muhaqqiqin. Kemudian ra'aitu, aku melihat
setengah daripada ahli tahqiq. Kalau ahli tahqiq itu ikhrajul hukmi bidalil ya. Ahli tahqiq itu mengeluarkan hukum itu jelas dengan dalil. Ada dalilnya bahwa naklal ijma' ali, jadi menukil bahwa kesepakatan ijma' alaihi dari sanik kaul yang kedua tuh bahwa kayau mawaladatu umuh la yusmilu tabiat, bahwa orang yang pergi haji itu dosanya dihapus seperti keluar dari rahim ibunya, itu tidak mencakup dosa hak adami. Itu naklal ijma' alaih, itu dijadikan ijma' oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Artinya tadi itu idza ta'aradul hadis wal ijma' kudimal ijma', karena hasil godogan para mujtahid mutlak ini hasil godok dari hadis. Jadi, maka terbitlah hukum bahwa kayau mawaladatu umuh la yusmilu tabiat gitu. Wabihi yandafiul ibta'il madhkur, oleh karenanya ijma' dijadikan ijma' kaul yang kedua itu, maka yandafiul ibta'il madhkur, fatwa yang pertama, fatwa yang yusmilu tabiat, yang tapi itu ketolak dengan sendirinya gitu. Tamasukan bituahir, karena berpegang teguh bituahir itu fatwa yang pertama cuma melihat dohirnya hadis saja, tidak diteliti, tidak dikaji, tidak dipadukan dengan kaidah-kaidah para cetusan para mujtahid mutlak. Wal umratu wa hiya lugatan ziyaratu makan, wallahu a'lam bishawab. Waruya ya. Tambihun Irsyadul Ibad halaman 82. Irsyadul Ibad halaman 82. Tambihun utawi iki iku pengeling-eling suwi. Ini asor nado. Inna dzulma huwa waqtu syai' fi ghairi mawdi'i. Masih doliman ini, masih terkait kedoliman, bahwa sesungguhnya dolim huwa iku tauya dolim waktu syek iku nelehaken suwiji-wiji pigo di mau diihi ing dalam lian panggonan syek. Wakilalan den ucapaken atas sohupu pimil kilgairi bigairi ini atas sohupu setuhnya dolim gua ikut tauya dolim ikut atas suruh molahaken pimil kilgair ing dalam milik ke wong liyan biduri ibnihi kelawan orangna ibine goyang. Walau gosok gua al istilahu ala hakil gair, lalu te gosok biku tauya gosok biku amri nguasani ala hakil gair ing atas hak ke wong liyan. Wa humalan utawi dolim lan gosok
zulma lan gosba haramani iku haram karane bil kitab was sunnati wal ijma kelawan Al-Qur'an lan sunnah lan ijma. Jadi payapur mustahilluhuma mangka kafir sapua kang ngahalalaken dolim lan gosok wayap suku lan pasek wayap suku lan pasek dikin walau habbatin ijma'an lan senajan iku suwijil ijma'an kelawan ijma. Payapur mustahilluhuma wa yabsuku mangka kapiru ya sapa wong kang halalaken dolim lan gosok wa yasuku lan pasek ya mustahillu walau lihabbatin lan senajan iku sawijil ijma'an kelawan waruya lan diriwayataken apa anna Isa alaihi salam setune Nabi Isa alaihi marro iku nglewat Nabi Isa bi makbaratin kelawan siji makbarah panada maka ngundang-undang ya Nabi Isa rajulan ing siji wong lanang minhum saking mauta fa ahyahu maka nguripaken Nabi Isa ahu ing rajulan fa ahyahu iku fa'ilah maka nguripaken ing rajulan sapa Gusti Allah Ta'ala. Pakola maka ngucapnya Nabi Isa lahukan wirujulan man apa maniku saprotesina. Pakola maka ngucap rajulan kuntu hummalan utawi isuniku tukang kuli an qalu linnasi mindahaken isun linnasi kedua manusia panakol tu maka ngalihaken mindahaken isun yauman undang sijidina li insanin kedua manusia hakoban ing kayu garing maka sartu minhu lan mecahaken isun minhu saking hatob khalalan ing cukilan untuk khalal tu kang gawe cehilnya apa selilit isun bihi kelawan khalal wa ana mangkote isun iku mutolibun kang den siksa bihi kelawan khalal mudbitu ilam semangsane mati isun Rabbana ghfir lana Rabbana moga-moga Tuhan ingfir ngapura Tuhan nang kedua kita wa tahammal lan nanggung Tuhan tabaatina ing sekehet pirang-pirang makanya tabiatun dosa hak Adam itu ya tabiatun wa arzak wa warzukna dan moga-moga merezeki Tuhan na ing kita ikhlas pikul di umurina dalam saban-saban perkara kita wa kama yahrumulan kaya oleh haram adzulmu abaduli yahrumul i'anatu haram apa nulungi alaihi nafsu dolim walau bikalimatin lan senajan iku kelawan sekalimat kolangan dikakangkan Nabi alaihi salatu wassalam man masya ma'adolimin liyu'inahu ala dulmihi azalallahu qadamaihi anis sirati yauma tadhadu fihi al-aqdam man utai sapuang masya kang melaku iya man ma'adolibin sumertani wong kang dolim liyu'inahu drepon yang tah nulung iya man hu ing dolim ala zulmihi ing atas kedoliman ya dolim azalallahu maka melesetakan satu Gusti Allah qadamaihi ing delamakan rorong siman anis sirati saking sirat jembatan siratal mustaqim yauma tadhabbu ing dalam dinane kepleset pihing dene yaum al-aqdam apa pirang-pirang delamakan
Nabi Isa siji waktu melewat di kuburan panada rajulan minhum ya Nabi Isa nyeluk siji wong lanang minhum saking para wong sing mati ning kuburanku fa ahyahullahu ta'ala jadi kita hoi jahit merene gila tani jahit sing ana ning kuburan koberku tani ki jahit jadi Nabi Isa nih kejerman angka kira itu sebenarnya apa? Pakola untuk humalan kita ikut tukang kayu kulit angkolu dinas kulit ngobong kayu singutan kurang digawa mundur karena kol tuh biaruman di insan siji waktu kita kulit ngobong kayu singutan terus mundur dikon membakar wa kasartu minhu kholalan tak kholaltu bihi di waktu lah berhubung kita neki anak sendiri para betul tektil semet pe kayu tak potes gena sendiri pak anak muto dibun dihibut mitu saiki kita disiksa semenjak mati kita Rabbana ghfir lana wa tahammal tabaati iya semet doang kita sendiri Masya Allah itu tabiatina pun ya hak-hak adami ya moga ngampura kita lan moga nanggung Tuhan ning hak-hak agama kita ya hak-hak adami kita warzuqna ikhlas moga-moga Tuhan kita niki ya warzuqna kita itu di paparinan diri sekini ikhlas pikuli umurina ing sekabeh pakar kita seperti haram ani zalim yahrumul i'anatu alaihi di Khalid melaku kulon kijahit orang doli itu ya barang kijahit nyopet muridnya ditulungi nih Khalid ya nulungi i'anah alaihi walau bi kalimatin walaupun sekali pak jadi kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam man masya ma'adhali min liyu'inahu sablong sing lunga kuan wong sing dolim nulungi kedolimane azhar Allah qadamanya al-sirat Allah bakal ngemlesedakan ning sikil lorone kondisi atau mustaqim yaumatan habu bil aqdam di mana hari tersebut banyak kaki atau kepleset sikil-sikil wa qala Abu Hurairah lalu ngendika sapa Imam Abu Hurairah Ida kana yaumul qiyamati nadi munadin aina dhulumatu Ida kana tatkalena anak yaumul kiamat ya padina kiamat nadin iku ngundang-undang munadin sabong kang ngundang aina dhulumatu iku endi utawa pirang-pirang wong kang dolim wa dhulumah lan pirang-pirang wong kang lulungi wong kang dolim wa asbahu dzulumah lan pirang-pirang wong kang nyerupani pirang-pirang wong kang dolim aina man laqo lahu aina iku endi manuti wong laqo kang dinemu ya man lahum kaduwe dzulumah iku dawatan ing mangsi wa bari'at lan menyot ya manhum ing dulumah lan menyoti ya manhum ing dulumah lah lan menyoti ya man lahum kadua dulumah kolaman ing kolam bayi jumauna mangkalen kumpulakan iya dulumah pitabut ing dalam peti pitabutin wahidin dalam ketikang suwiji sumasiko kari-kari dan giring apa bihim ya dulumah ala ru'usil khalaiki ngatasnya pirang-pirang endasnya makhluk ila jahannam maring jahannam warafa'ahu ba'du ila nabi warafa'ahu lan mengatakan melaporkan ceritaan ba'du satu setengah ulama ila nabi maring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngandika kangjeng Nabi ala immatu balaguna annahum yarawna qala la immatu mengucap sapa pirang-pirang imam balaguna us teka ing kita